Bertrand semakin berani gitu. Narasinya lagi. Mana ada, mana gambarnya nggak. Dan itu orang, dan yang lebih mengerikan lagi, komen-komen netizen itu membenarkan itu gitu. Jadi tolonglah, kalau Anda nggak pengen kuburan Anda sempit nanti ketika meninggal, jangan membuat fitnah yang tidak benar. Ya, kuburannya nggak sempit ya. Sepanjang apapun dibikin tetap sempit. Tetap sempit gitu. Mau di sepanjang-panjang sempit. Begitu panjang pas mau dikubur keluar air. Air dari sedot, begitu mau dikubur keluar ular. Itu hoax nggak? Itu hoax. Ini satu lagi nih terakhir. Ini cerita tentang artis yang menurut saya kayak sinetron hidupnya. Nggak ada habisnya gitu. Ada aja yang entah dirinya, entah istrinya, entah anaknya, entah temennya. Hampir setiap hari tuh akunnya itu munculnya sosok ini nih yang punya ayam geprek. Ya. Yang katanya logo kita nih mirip ayam geprek katanya. Oke. Ini adalah artis yang kemarin sempat masuk ke rumah sakit di UGD ketika lagi tampil ya. Dan memang artis ini memang terkenal lagi sakit sebenarnya dan lagi ada masalah dengan keluarganya, yaitu Ruben Onsu dinyatakan meninggal dunia pada 19 Mei 2024. Banyak orang percaya karena memang sebelumnya Ruben Onsu ini masuk UGD dan dalam kondisi yang kepayahan. Gimana Nil? Ya, kalau melihat video yang ditayangkan oleh, di sini kan ada sahabat PYT ya, di sini yang di sini menjelaskan fotonya Ruben lagi terbaring sakit gitu ya, dan narasinya cocok banget gitu ya ketika melihat Ruben dengan kondisi seperti itu, seolah-olah Ruben ini sudah meninggal gitu ya. Nah, informasi ini juga terkait dengan aktivitas anak angkatnya, si Bertrand yang lebih viral daripada keduanya ya, kedua orang tuanya. Nah, Bertrand Peto ini memang lagi sedih juga. Bahkan ada beberapa konten dia menangis, dan ternyata itu dia menangis karena bukan yang meninggal itu bukan ayah angkatnya, tapi adalah neneknya. Ini foto Ruben Onsunya bener? Foto ini bener, tapi digabung kan ini. Foto si Bertrandnya lagi megang tangannya si ayah angkat ini enggak? Ini beda. Itu editing ini. Iya. Jadi dua foto digabung, tiga foto. Ini dia melihat jenazah neneknya di Nusa Tenggara Timur, dan ini dia juga berada di samping jenazah neneknya di Nusa Tenggara Timur juga. Dan dia pergi ke sana karena neneknya meninggal, melihatkan aura kesedihan, dan tiba-tiba di waktu yang sama Ruben juga jatuh sakit karena kelelahan. Kalau kita cek dari beberapa informasi pemberitaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, iya. Lagi manggung lah ya. Lagi manggung, dia jatuh sakit. Nah, itu yang terjadi sehingga fakta ini dikaitkan oleh pemilik konten. Sebenarnya di konten ini dijelasin juga tanpa ini ya. Kabar duka usai Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit, orang tersayang meninggal dunia. Di sini sebenarnya nggak ada kalimat Ruben Onsu meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu adalah neneknya. Tapi penafsiran publik terjebak, yang meninggal dunia adalah Ruben. Karena ini kalimatnya memang kalimat itu ambigu sebenarnya. Innalillahi, Bertrand Peto bagikan kabar duka usai Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit, orang tersayang meninggal dunia. Gambarnya Ruben lagi kolaps. Ya. Jadi memang tidak bermaksud kalimatnya tidak menjelaskan langsung, tapi tersirat itu memang pengen biar orang klik aja. Iya. Kayaknya gitu ya. Ya, orang klik aja jadi penasaran, bener nggak gitu ya. Di isinya apa? Di isinya menjelaskan neneknya yang meninggal. Oh, bukan Ruben Onsunya. Waduh. Cuman screen capture ini kan berbahaya. Iya, berbahaya. Kemudian dikasih lagi narasi. Nah, itu yang membuat informasinya jadi ambigu tadi gitu ya. Ya, benar-benar. Jadi memang kalau kita bikin kalimat orang yang meninggal itu nggak bisa ambigu, mesti harus clear, jelas gitu. Siapa, jam berapa, kapan, jabatan. Karena kalau berita ini muncul begini kesannya memang kalau sekilas memang Ruben Onsu yang meninggal. Karena kenapa bukan gambar neneknya aja? Nah, ini kita terkonfirmasi ya dari beberapa video
yang menayangkan dia, ada salah satu sahabatnya yang juga menayangkan dia lagi menjenguk neneknya gitu, yang meninggal gitu, bukan Ruben Onsu-nya yang meninggal. Ya. Jadi menjenguk nenek dari orang tua kandungnya ya. Iya. Dengan Ruben Onsu memang Bertrand itu diangkat sebagai anak angkat ya. Tapi ada yang menarik memang, cerita tentang Bertrand Pato dan keluarganya ini dengan Ruben Onsu maupun dengan Sarwenda saya istrinya ini. Sarwenda ini jadi isu yang negatif sebenarnya. Iya. Diisukan jadi apa ya, ada hubungan ini, hubungan ini, padahal kita mesti ingat Bertrand Pato itu masih di bawah umur. Iya. Jadi apakah pantas kita sebagai orang yang punya akal budi menjadikan seorang anak yang di bawah umur itu punya affair gitu dengan ibunya, dengan ininya, dengan segala macam, padahal itu tanpa kita sadar itu akan mengganggu psikologi dari si anak itu. Jadi stop melakukan bullying terhadap siapapun yang termasuk Bertrand gitu. Karena tidak ada buktinya, tidak cuman lihat dari gambar. Jadi gini, kadang saya lihat ya misalkan Bertrand semakin berani gitu. Narasinya lagi. Mana ada mana gambarnya enggak, dan itu orang, dan yang lebih mengerikan lagi, komen-komen netizen itu membenarkan itu gitu. Jadi tolonglah, kalau Anda nggak pengen kuburan Anda sempit nanti ketika meninggal, jangan membuat fitnah yang tidak benar. Ya, kuburannya nggak sempit ya. Sepanjang apapun dibikin tetap sempit. Sempit gitu. Mau di sepanjang-panjang sempit. Begitu panjang pas mau dikubur keluar air. Air dari sedot, begitu mau dikubur keluar ular. Itu hoax nggak? Itu hoax. Itu azab dalam film Hidayah. Gitu. Jadi jangan jadikan film sebagai kenyataan. Itu penting ya. Dalam kasus Vina nih, kita ulangi lagi nih. Film Vina itu bukan kenyataan yang harus ditelan semuanya secara mentah-mentah. Sama. Kesurupan yang kesurupan apalagi. Misalnya kesurupan arwah Vina. Setahu saya Ustadz bilang kalau udah meninggal ya udah di sana gitu. Orang kesurupan nggak bisa dijadikan barang bukti. Barang bukti. Orang disantet aja nggak ada buktinya. Yang nyantet saya. Buktinya mana? Gitu. Di rumah ada boneka yang ditusuk-tusuk gitu kan, kayak voodoo dong. Nggak bisa. Orang kesurupan tuh nggak bisa dijadiin alat bukti. Jadi aneh kalau ada artis atau siapapun, apalagi media, aduh sedih banget kalau media manggil orang yang kesurupan terus ditanya-tanya. Gimana itu? Media itu basisnya fakta. Kalau tiba-tiba Anda menayangkan orang kesurupan, ya itu bukan fakta namanya. Oh, yang kesurupan diwawancara. Diwawancara. Kisah misteri bukan? Kita sudah tergabung dengan Linda yang saat ini masih kesurupan. Iya. Oke. Ini yang Bertrand ini ada di akun apa tadi? Ini lupa. Di Facebook. Di Facebook ya? Di Facebook. Beredar di Facebook, kemudian di screenshot, menyebar kemana-mana. Oke. Baik. Mana? Informasi tentang Bertrand Ruben Onsu meninggal dunia pada 19 Mei berdasarkan gambar yang ditayangkan di Facebook, itu kita nyatakan hoax ya. Oke. Bahwa sampai saat ini Bang Bensu masih sehat walafiat. Semoga sehat ya. Memang kondisi beliau kurang sehat. Tapi masih tampil kemarin di acaranya saya lupa, di televisi bersama Raffi Ahmad. Masih juga ngecek pengeluaran dan juga pemasukan dari Ayam Geprek. Jadi masih sehat, dan kita tidak menyebarkan konten-konten yang bersifat pribadi, apalagi bersifat sangat intimate antara keluarga itu. Dan tapi kita juga menghimbau buat para artis tidak usah juga mengumbar hal-hal yang intimate dari keluarganya gitu, apalagi menampilkan barang-barang mewah yang Anda beli, karena itu bisa menimbulkan problem buat orang lain gitu. Oke, Bang Asnil, terima kasih. Terima kasih Bang. Ada
7 informasi yang sudah kita bedah dan kita nyatakan hoax pada kesempatan siang hari ini. Kok siang, malam dan juga pagi serta subuh kalau Anda mau nontonnya kapan aja ya. Jadi semoga apa yang kita sajikan ini sedikit bisa meluruskan informasi. Karena seminggu kita nggak tampil kemarin, hoaxnya nggak ada yang jagain. Karena penjaga pintu hoax terakhir ya viral tapi hoax ini. Sepakat ya? Waduh. Semoga cepat ada iklannya. Untuk membantu kita ya. Untuk membantu kita supaya tetap jalan. Dan supaya kopi ini nggak cuma 2 belinya. Dan baju ini bisa diproduksi lebih banyak. Iya. Karena duit host terbatas. Baik teman-teman, terima kasih waktunya Bang Asil, thank you. Terima kasih Bang Gaib. Tetap sehat terus. Amin. Supaya bisa naik haji juga. Amin. Jangan berhenti untuk memeriksa hoax, karena kalau kita memeriksa hoax biasanya panggilan haji sudah sangat dekat. Alhamdulillah. Semoga dipanggil. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar terjadi dan juga teman-teman yang mengikuti kami di official iNews dan akun YouTube Trijaya FM, terima kasih. Semoga apa yang kita sajikan ini bisa menginspirasi Anda untuk mendapatkan informasi yang benar dan juga bukan fitnah. Tetap di Viral Tapi Hoax, cek fakta, baru bicara.